Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 523. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pemurnian tubuh macam apa ini? Dan dia jelas merupakan tingkat 3 eklosion, dan napasnya lebih kuat dari kita. 3 tetua dari tahap eklosion 8 kali lipat menatap Tan Yun dengan ganas, dan gelombang badai muncul di hati mereka. Dalam pemahaman mereka, ada banyak jenis teknik pemurnian di benua hukuman surgawi. Tetapi semua jenis teknik pemurnian tidak dapat membuat orang mencapai 300 kaki. Bagaimana mereka tidak kaget? 2. Kepala suku memiliki perintah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, ayo pergi bersama. Salah satu lelaki tua bernama Yang Zong berkata dengan mata dingin, selanjutnya, bajingan kecil Tan Yun adalah lapisan ketiga eklosion. Tidak, karena auranya lebih kuat dari kita, itu imajiner. Kita bertiga bisa bekerja sama untuk menghancurkan kekuatan lapisan ke-9 eklosion biasa. Betul sekali. Setelah Cui Liang dan Zuo Hong berbicara serempak, mereka saling memandang dan berkata, bunuh. Busur ungu merah terbang keluar dari mulut Cui Liang. Busur panjang diukir dengan garis tipis, seperti gumpalan darah yang berenang di busur. Busur ini disebut busur pembunuh jiwa abadi. Cui Liang menyusunnya dengan usahanya sendiri. Aku akan membuka jalan bagimu untuk membantumu memukul Tan Yun. Cui Liang melambai. Ketika jiwa yang membunuh busur abadi menyerap tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tali busur, kekuatan besar dari surga angin tiba-tiba mengalir ke tangan kanannya dan berguling ke dalam jiwa yang membunuh busur abadi. Tiba-tiba, 6 panah terbang merah darah muncul di jiwa yang membunuh busur abadi. Setiap panah terbang tampaknya mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Busur abadi yang menghancurkan jiwa, 6 iblis darah yang berputar-putar, membunuh langit dan bumi. Cui Liang menggoyangkan tali busurnya dengan keras, dan tiba-tiba, 6 anak panah terbang melesat keluar. Tiba-tiba, dari langit bersalju, mereka berubah menjadi 6 pusaran seperti panah terbang berdarah. Kekuatan angin di pusaran menangis seperti hantu darah, yang membuat kulit kepala mati rasa. Wah, wah, boom. Boom. 6 panah raksasa berputar-putar darah, dengan kekosongan yang runtuh, berserakan, melayang-layang di langit salju, dan menelan Tan Yun. Pergi. Pada saat ini, setelah Yang Zong dan Zuo Hong saling memandang, Yang Zong memutar tangan kanannya, dan pedang hitam Zhang Su muncul di tangannya. Ketika dia bergegas ke Tan Yun, dia meraung, 9 potong langit dan bumi. Wah, wah, wah. Berdengung. Dalam kehampaan, Yang Zong tiba-tiba melambaikan 9 pedang. Tiba-tiba, 900 kaki kekuatan surga kematian diubah menjadi 9 pedang, dengan total 81 pedang besar. Dengan kekuatan besar untuk merobek kekosongan, dia bergegas ke Tan Yun. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi di langit, tetapi 6 pusaran berwarna darah terlihat, menelan ke arah Tan Yun, dan di atas kepala Tan Yun, ada 81 lampu pedang hitam menabrak. Ubah dagingku menjadi senjata emas dan esensi darahku menjadi dewa senjata. Pada saat ini, Zuo Hong tampak serius. Tiba-tiba, ketika seluruh tubuhnya runtuh dalam distorsi kekosongan di sekitarnya, kekuatan surga emas yang melonjak di tubuhnya berubah menjadi tombak pencakar langit emas dengan ketebalan 100 kaki dan panjang 10.000 kaki. Pada saat ini, Zuo Hong, yang berada di tombak raksasa, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan tombak emas pencakar langit, penuh dengan aura aneh. Ini adalah keterampilan rahasia Zuo Hong yang paling kuat. Membunuh. Raungan kemarahan, yang penuh dengan perubahan dan pembunuhan, terdengar di langit. Tiba-tiba, tombak emas pencakar langit setinggi 10.000 kaki menembus kehampaan dan menembak Tan Yun. Di mana mereka lewat, ribuan mil celah ruang gelap dengan cepat berkembang ke langit di sekitarnya, seolah-olah kekosongan dalam radius lebih dari 10.000 mil akan runtuh kapan saja. Dihadapkan dengan serangan mengejutkan dari ketiga pria itu,
Wajah tegas Tan Yun menunjukkan penghinaan yang tebal, dan sepasang pupil raksasa mengungkapkan tampilan yang menarik. Master Sekte ini harus mengakui bahwa, seperti yang Anda katakan, upaya gabungan dari Anda bertiga sudah cukup untuk membunuh kekuatan tingkat 9 eklosion biasa. Kamu juga termasuk yang terbaik di antara praktisi tingkat 8 eklosion. Tapi sayang sekali Tan Yun membunuh sebanyak yang dia bisa dalam menghadapi kekuatan 9 eklosion biasa. Dan kamu hanya memiliki satu hasil hari ini. Kata Tan Yun dengan senyum muram, itu jalan buntu. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berteriak, kekuatan jalan surgawi Hongmeng, hancurkan untukku. Tiba-tiba, pemandangan yang membuat langit dan bumi berubah warna terjadi. Tapi melihat tubuh Tan melonjak, kekuatan jalan surgawi Hongmeng, seperti air pasang dan arus deras, melonjak ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Tan Yun yakin bahwa dia tidak perlu menunjukkan formula pedang sihir pembunuh Hongmeng sama sekali, apalagi formasi pedang Hongmeng Tu, untuk mengalahkan tingkat 9 eklosion biasa. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, kekuatan jalan surga Hongmeng-nya yang luas ditelan seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah, dan 6 panah raksasa pusaran berwarna darah meledak. Boom, boom. Dengan suara keras, di mata Cui Liang yang luar biasa, 6 panah raksasa pusaran darahnya pecah berkeping-keping satu demi satu dalam kekuatan surga Hongmeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya level ketiga dari alam eklosion, tetapi kekuatanmu sangat menakutkan. Cui Liang berteriak panik, dan atribut seperti apa kekuatan surgawimu? Mengapa saya merasakannya? Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan bahkan cahaya. Cui Liang panik, dan kekuatan surgawi Hongmeng sudah bergegas ke arahnya, begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Oh, wah. Dia harus dengan gila-gilaan menarik jiwa membunuh busur abadi dan melepaskan panah raksasa pusaran darah, mencoba menghancurkan kekuatan surga Hongmeng dan lari untuk hidupnya. Kekuatan surga Hongmeng seperti gelombang Hongmeng yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan, yang menghancurkan panah raksasa yang dia tembak dan melahapnya. Ah! Jeritan menakutkan tiba-tiba datang. Samar-samar terlihat bahwa tubuh Cui Liang secara paksa tercabik-cabik dalam kekuatan surga Hongmeng. Dan jiwanya dihancurkan, dan tulang-tulangnya hilang. Hanya busur abadi yang membunuh jiwa yang telah kehilangan tuannya yang jatuh ke salju di bawah. Ketika Tan Yun melambai, busur abadi pembunuh jiwa terbang ke tangan Tan Yun. Ketika roh senjata abadi busur pembunuh jiwa ingin membebaskan diri, Tan Yun dengan tegas berteriak, jika kamu berani berjuang lagi, aku akan membunuhmu. Busur abadi yang membunuh jiwa segera menjadi tenang dan dimasukkan ke dalam cincin surga dan bumi oleh Tan Yun. Pada saat ini, kekuatan jalan surgawi Hongmeng telah ditelan, dan 81 bilah kekuatan jalan surgawi kematian. Tiba-tiba, kekuatan jalan surga Hongmeng runtuh dengan semua bilahnya, dan jelas bahwa Yang Zong lebih kuat dari Cui Liang. Ketika Yang Zong melihat bahwa pukulan terkuatnya putus dengan kekuatan surga Tan Yun, dia tidak lari untuk hidupnya. Sebagai gantinya, dia menunjukkan wajahnya yang garang dan berkata dengan keras, Tan Yun, pukulan terkuatmu sama denganku, dan aku tidak takut padamu. Betul sekali. Pada saat ini, Zuo Hong meraung marah dari tombak emas. Tan Yun, kepala kami hanya mengatakan untuk menangkapmu hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan bahwa kami tidak dapat melukaimu secara serius. Kamu membunuh sahabatku Cui Liang, aku akan sangat menyakitimu dan menghapus anggota tubuhmu. Sebelum suara itu jatuh, 10.000 senjata emas mengirimkan kekuatan kuat dari surga emas dan pergi ke Tan Yun dengan cepat. Menghapus anggota badanku, Tan Yun berkata dengan lemah, ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Pedang 5 elemen. 5 kekuatan surgawi Tan Yun yang cemerlang dari emas, kayu, air, api, dan bumi mengalir ke pedang pembunuh Hongmeng-nya. Tan Yun menari sangat cepat dari langit bersalju yang luas dan mengayunkan 5 pedang. Su, Ho. Dalam sekejap, ketika 5 jenis pedang kekuatan surgawi dengan atribut berbeda meledak dari pedang pembunuh Hongmeng, mereka dengan cepat bergabung menjadi 5 dalam kekosongan, dan menjadi pedang 5 elemen sepanjang 6.000 kaki dan berwarna-warni. Yang dengan berani memotong tombak emas 10.000 kaki. Ledakan.
Ketika bumi mengguncang suara keras yang menghancurkan langit kuno, cahaya pedang 5 elemen dan ujung tombak emas itu saling berbenturan. Ah! Suara mengerikan Zuo Hong datang dari tombak emas. Yang Zong, yang membunuh Tan Yun dengan pedang besar di tangannya, ketakutan setengah mati. Karena Yang Zong menemukan bahwa setelah ujung tombak emas pencakar langit dipotong oleh pedang 5 elemen, meskipun pedang 5 elemen segera putus, retakan besar tiba-tiba meledak di ujung tombak, dan retakan menyebar dengan cepat ke arah tubuh tombak. Ketika tombak emas pencakar langit mulai retak, Zuo Hong di badan senjata dengan cepat menyebar dari kepala ke leher, tubuh bagian atas dan bahkan seluruh tubuh. Tidak, Zuo Hong, yang berlumuran darah, mengungkapkan keengganan dan keputusasaannya di matanya yang akan runtuh. Aku tidak ingin mati. Aku telah berlatih selama 33.000 tahun sebelum akhirnya menjadi bobot ke-8 dari alam eklosion. Aku tidak bisa mati. Kakak Yang, tolong aku. Tolong aku. Teriakan minta tolong Zuo Hong masih terngiang di telinganya. Yang Zong menangis. Pria yang telah membunuh Tan Yun tiba-tiba berbalik dan berteriak sedih. Saudara Zuo, Anda dan saya adalah saudara sebangsa. Dan aku ingin menyelamatkanmu untuk saudaraku, tetapi kamu harus tahu bahwa saudaraku sedikit lebih lemah darimu. Bukannya aku tidak menyelamatkanmu saat kamu mati, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku, maafkan aku. Mendengar pidato itu, Zuo Hong dengan tombak emas penuh retakan besar, menggumamkan darah dan air mata, berteriak, Saudara Yang, saya mengerti, saya mengerti. Anda tidak perlu meminta maaf, Anda harus melarikan diri, dan kemudian memberitahu kepala suku. Untuk membalaskanku, balas dendam. Suara Zuo Hong tiba-tiba menyela, tetapi itu adalah senjata emas, yang berubah menjadi puing-puing dengan tubuhnya dan berserakan di salju. 8 janin abadinya menghilang sebelum mereka bisa melarikan diri dari tubuh. Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang pembunuhan Hong Meng, menatap Yang Zong, yang telah melarikan diri menuju puncak gunung Zongnanxian. Sebuah busur ditarik di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu mengatakan kamu adalah saudara dan saudari. Bersamanya, Sang Patriark masih merasa bahwa kamu harus pergi bersamanya. Hentikan perjuangan sekarat, jika kamu bisa melarikan diri, maka aku bukan Tan Yun, serahkan hidupmu padaku. Mendengar pidato itu, Yang Zong, yang melarikan diri ke puncak saat ini, mengutuk Tan Yun, bajingan, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak bisa mengejarku. Menghadapi kutukan, Tan Yun menutup telinga. Langkah ilahi Hong Meng. Wosh, wosh. Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hong Meng, dan sosoknya berkedip ke langit di atas lautan awan. Setiap kedipan melintasi kekosongan 15.000 li. Setelah 6 kali, dia muncul ribuan mil di belakang Yang Zong yang berlari untuk hidupnya. Hah! Pada saat itu, Tan Yun berubah menjadi api seperti naga. Setelah menembus kehampaan selama lebih dari 10.000 mil, itu langsung muncul di atas Yang Zong, berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata dengan ringan, matilah. 7 Vena Pembunuh. Tan Yun mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya pedang 7 pembunuh yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 jenis kekuatan surgawi, tampaknya mengunci Yang Zong di bawah seolah-olah dengan mata, dan menebas. Kekuatan pedang yang tersisa memecahkan lautan awan yang mengepul dalam radius ribuan mil. Kekuatan pedang tiba-tiba merobek puluhan ribu mil ke dalam kehampaan, dan langit tampaknya memotong celah hitam besar. Menghadapi pedang yang tak terhindarkan, Yang Zong menganggap kematian sebagai rumah. Dia secara spontan menyalakan 8 gerbang eklosion di kolam spiritual. 7 lubang keluar dari darah dan naik ke langit dengan pedang, orang tua itu bertarung denganmu. Tusuk, tusuk. Yang Zong berusaha keras dan mengayunkan 3 pedang. Segera, 3 lampu pedang menghancurkan kehampaan, dan 7 lampu pedang yang telah ditebang mengikuti satu demi satu. Boom boom. Dengan 3 suara keras, cahaya pedang 7 Vena mengeluarkan pusaran kuat dengan bilah ketiga setelah menghancurkan kedua bilah. Puf engah. Setelah menderita serangan balasan, Yang Zong menyemprotkan 3 suap darah dan melarikan diri dari kehampaan ke langit. Bisakah kamu melarikan diri?
Tan Yun tersenyum menghina, mengambil langkah lembut, dan menyapu puluhan ribu kaki kekosongan, menjulurkan dua jari, seperti mencubit lalat, mencengkram Yang Zong di telapak tangannya. Tan Yun, kamu, Yang Zong berkata sebentar-sebentar, orang tua ini mengutukmu karena tidak mati dengan baik. Tan Yun menunjukkan penghinaan pada matanya. Mati, Tan Yun berkata dengan sedikit kekuatan di jarinya. Klik, mencengkram Yang Zong sampai mati seperti lalat. Bas. Rambut Tan Yun menari, dan kesadaran spiritual yang sebanding dengan tingkat 9 eklosion menyelimuti. Langit bersalju dengan radius 90 juta li, mulai memeriksa pertempuran. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa medan perang kera iblis, Singa Naga Emas, Dongfang Hao Yue, dan Dongfang Hao Chuan telah mencapai langit 8 juta mil di timur. Yang mengejutkan Tan Yun, di sisi Dongfang Hao Yue dan Dongfang Hao Chuan, tiba-tiba muncul binatang bersayap emas, burung dewa tingkat 10 dewasa. Rok raksasa dengan sayap emas panjangnya ribuan kaki. Sayap emas menghalangi langit dan matahari, dan bertarung dengan singa naga emas. Dan Dongfang Hao Yue dan Dongfang Hao Chuan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan mereka bertarung dengan liar dengan kera iblis. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan bahwa Shen Subing, Shen Suzhen, Ying Ying, Raja Beruang dan Moer telah membantai lebih dari 100 sangsi, dan 30 sisanya tersebar dan melarikan diri ke Laut Salju Tianqi 10 juta mil jauhnya. Dengan kekuatan pria besar dan kera tua, bahkan jika itu tidak akan mengalahkan lawan, mereka tidak akan kalah dalam waktu singkat. Tan Yun berpikir, kita tidak bisa membiarkan sangsi di tingkat eklosion lolos. Jika tidak, di masa depan, mereka akan mengetahui hubungan antara dinasti Tang Zun Seng dan dinasti Suci Qingcheng. Begitu mereka membunuh dua dinasti suci, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan pernah biarkan siapapun pergi. Bertekad, mata Tan Yun dipenuhi dengan rasa ingin membunuh yang kuat. Kekuatan spiritualnya memancar di tubuhnya dan terbang di atas lautan salju Tianqi ribuan mil jauhnya dengan kecepatan tercepat. Setelah terbang ribuan mil ke dalam kehampaan, Tan Yun terbang 3 juta mil ke barat. Dia terjebak dengan 3 orang sangsi di tingkat 7 eklosion dan membunuh mereka terlepas dari permintaan belas kasihan pihak lain. Kemudian, Tan Yun dan para gadis, Raja Beruang dan Moer mulai memburu sangsi lainnya.